Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah keadaan hati saudara saat ini baik-baik saja, penuh dengan damai sejahteranya Kristus, dan biarlah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyimak renungan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bahayanya ilah zaman ini. Ilah zaman ini, atau mungkin saya bisa terjemahkan secara bebas, roh-roh dunia zaman ini, zaman kekinian. Ya, kita lihat di sini Paulus berkata, kalau dia memberitakan Injil dan itu masih tertutup, maka ia juga tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang kita lihat hari-hari ini dengan pembelaan imannya yang luar biasa, ya. Iman Kristen dibela dengan cara yang luar biasa, iman Kristen dibela dengan berdebat dan lain sebagainya. Nah, apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Atau apakah itu merupakan jalan keluarnya agar supaya kita memenangkan jiwa sebanyak mungkin? Ya, kita berdoa agar supaya apapun yang dilakukan untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan bela, Tuhan sertai, dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tapi di sini kita melihat bahwa lawan kita bukan lawan yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Lawan kita bukanlah sesederhana yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita sudah siapkan materi yang baik, kita sudah siapkan mungkin dokumen-dokumen yang terbaik, kita sudah siapkan bukti-bukti otentik, bukti sejarah yang tidak dapat dibantah. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak percaya, saudara-saudara, ya? Dikatakan dalam ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan. Nah, jadi walaupun kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita sampaikan kepada orang lain, kita sudah mempersiapkan argumen yang begitu dapat dipercaya, tapi ada roh yang bekerja di balik orang-orang tersebut, yaitu roh ilah zaman ini. Dan dia sudah butakan. Ya, dia sudah butakan, sehingga saudara-saudara, kalau mereka seringkali berkata, apakah Yesus itu Tuhan? Yesus kan cuma utusan aja, gitu kan. Kemudian kita sudah sampaikan, ya, kalau Yesus hanya sebagai utusan, mari kita lihat hal yang lain. Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu membangkitkan orang mati, gitu kan. Di satu sisi mereka berkata bahwa Yesus itu manusia. Ya, oke lah, kita bilang dia manusia. Ya, karena firman menjadi manusia. Tetapi kita lihat dari sisi kealahannya. Pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, pada waktu Yesus dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Nah, apakah kegiatan untuk menghapus dosa ini adalah pekerjaan manusia? Tentunya tidak. Itu adalah pekerjaan Allah. Yaitu
arenanya Allah, itu wilayahnya Allah, menghapus dosa seisi dunia. Nah, pada waktu dia membangkitkan orang mati yang sudah berada di kuburan selama 4 hari, apakah itu pekerjaan manusia? Ya, itu adalah pekerjaan Allah. Tetapi mereka tidak bisa melihat ini, mereka tidak tahu ini. Ya. Kemudian Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 6, aku akan membangkitkan orang-orang yang beriman pada akhir zaman. Nah, sekarang coba kita bayangkan, di akhir zaman akan ada kebangkitan orang mati, orang-orang percaya. Itu berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar orang percaya akan dibangkitkan. Nah, itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah, itu adalah pekerjaan Tuhan, dan Yesus itu bisa lakukan itu. Tetapi sekalipun saudara-saudara sudah disampaikan seperti itu, tetap saja orang tidak percaya. Mereka suka yang artinya kalau dibandingkan putih atau hitam, mereka lebih suka yang hitam, gitu kan? Yesus baik, Yesus luar biasa. Kemudian Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Kalau mungkin orang lain mengajarkan bahwa ya perangilah orang-orang yang tidak seiman, ya persempitlah jalan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa kasihilah musuhmu. Ini kan hukum yang luar biasa, sebab Yesus bilang kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, itu nilainya sama gitu. Dia mengasihi kita, kita mengasihi dia. Jadi tidak ada poin yang plus di situ, ya. Tidak ada selisih di situ. Tetapi mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita, di situ ada poinnya di situ. Nah, itu adalah ajaran Tuhan Yesus, ya. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus lakukan itu. Tetapi orang lebih suka yang jelek. Orang lebih suka, kemudian ada satu mungkin oknum yang suka berperang, ada oknum yang suka hal-hal yang asusila dan lain sebagainya. Ya, saya bingung, saudara, kenapa orang lebih pilih itu? Nah, ini pekerjaan ilah zaman ini. Jadi, saudara-saudara, kalau orang memilih yang tidak baik, kalau orang memilih yang jahat, orang memilih yang gelap, orang memilih yang kotor, ini disebabkan oleh roh ilah zaman ini. Jadi ilah zaman ini membutakan pikiran manusia, membutakan akal sehat kita, ya, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih, saudara-saudara. Ya, namun kalau misalnya ada orang saat ini yang tidak mau berbuat jahat, tidak mau melakukan kematian-kematian yang konyol seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu disebabkan karena akal sehat kita masih dipelihara oleh Tuhan. Akal sehat kita, hati nurani kita itu masih lebih tinggi daripada ajaran-ajaran yang sementara berlangsung itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita dekat dengan Tuhan supaya kita tidak disesatkan oleh ilah zaman ini. Ada hal yang lain juga yang bisa menyesatkan kita, saudara-saudara. Ya, ada hal yang lain, misalnya gara-gara masalah ekonomi, ya, sehingga kita membuang iman kita dan lain sebagainya. Kita menyangkal Tuhan kita dan lain sebagainya. Masalah kepopuleran, kita pingin populer, ya, kita buang iman kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang saudara-saudara ada fenomena lain lagi yang sementara berlangsung, ya. Kalau orang bilang bahwa kita harus paham dengan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kita percaya kan Allah kita itu, ya, Allah kita itu ada 3 pribadinya, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ada orang begitu menghakimi, ya, oh saya cuma percaya karya Yesus aja. Karya Yesus itu saya percaya. Yesus Juru Selamat saya percaya. Nah, kemudian ada orang yang begitu ngotot gitu ya, begitu ngotot, mesti mempercayai Allah Trinitas dan lain sebagainya. Itu tidak salah, saudara-saudara, ya. Tetapi saya ingat waktu dulu
Ya, saya ingat oma saya, dia tidak mahir kan mengenai Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia cuma tahu Tuhan Yesus Kristus. Dia berdoa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau menjadi pemelihara saya. Ya, dia tidak tahu soal itu. Ya, apakah ini tidak cukup menjadi modal? Nah, saudara-saudara, kalau orang memiliki pikiran seperti itu, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia tidak tahu hal-hal yang lain, saya yakin dia tetap diselamatkan. Ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, tetapi ada sekarang, ya, orang begitu menyerang. Ada orang percaya bahwa Allah itu satu aja. Ya, Allah itu Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, dan lain sebagainya, ngotot sekali gitu. Ya, sehingga orang menamakan, oh ini oneness dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu. Tuhan tidak membuat kita harus paham betul Allah Trinitas itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak suruh kita harus paham detail seperti itu. Nah, kalau kita memahami, mengetahui, seolah-olah kita mengetahui Allah itu secara sempurna, maka dia bukanlah Allah. Karena apa? Allah kita tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita yang terbatas, yang limited, ya, dia unlimited, dia tidak terbatas, tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita yang limited, yang terbatas. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak usah dikacaukan dengan soal pemahaman Trinitas ini. Ya, Tuhan tidak suruh kita bertumbuh karena memahami Trinitas. Tuhan suruh kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan suruh kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan suruh kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengajaran, dan di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, hati-hatilah dengan ilah zaman ini. Ya, dia bermain di pengajaran, dia juga bermain di dalam masalah hidup kita hari-hari. Dia mengacaukan pikiran kita. Dia mau supaya hidup kita itu jauh daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya hati pikiran kita dibentengi oleh damai sejahtera Tuhan. Ya, banyak penyesat yang akan menggoda. Mungkin saudara-saudara, gara-gara mungkin kita punya keadaan ekonomi mulai tidak baik, ya, mulai minim. Kemudian ada orang menggoda kita untuk berpindah iman. Saudara, tolak, katakan bahwa Yesuslah harta satu-satunya yang menjadi milikku, menjadi milik sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, biarlah hati kita saat ini dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sukacita Tuhan, supaya pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran-pikiran yang mengganggu kita, itu semua dapat teratasi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan ini, tetapi kita waspada dengan ilah zaman ini yang mengganggu pikiran, yang menggoda kita, tetapi biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus yang menyempurnakan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan firman Tuhan. Tetapkanlah pikiran kami, tetapkanlah langkah kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Banyak penyesat-penyesat yang ingin menyesatkan kami, tetapi iman kami hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya penebus kami. Itulah yang kami pahami. Terima kasih Tuhan, biarlah umat Tuhan dipelihara dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada renungan yang berikut. Haleluya.